Sari menarik napas panjang ketika mendengar suara batuk seorang dari samping rumah. Nampaknya ia sudah tahu siapa yang datang. Tidak berapa lama, terdengar suara ketukan di pintu kamar kosannya. "Abah mau apa?" ujar Sari bertanya dengan wajah yang kurang suka. "Apa dengar kalian mau bataja? Apakah itu benar, Sari?" tanya abahnya dengan suara serak. Batajak di sini adalah proses pembangunan rumah. Biasanya dimulai dari tiangnya dulu dan biasanya dibarengi dengan selamatan kecil-kecilan. "Iya benar, saya sudah memberitahu umahnya Ranti kemarin. Mungkin dia tidak ingin memberitahu Abah," jawab Sari dengan nada ketus. Umahnya atau ibunya Ranti itu adalah ibu tiri dari Sari. Sari dan ibu tirinya memang tidak pernah akur karena Sari menganggap ibu tirinya itu adalah wanita jahat yang menikahi ayahnya hanya karena harta. Itu dibuktikan dengan ketidakpedulian ayahnya yang kemungkinan terkena hasutan dari ibu tirinya, yakni semenjak Sari dari gadis sampai dirinya itu sudah menikah, sang ayah hanya datang untuk mewakilkan nikah saja. Dan itu pun Sari memohon-mohon bagai pengemis pada ibu tirinya. Barulah si ibu tiri mau mengizinkan ayahnya Sari untuk menjadi wali nikahnya. Dan 2 tahun setelah pernikahannya, Sari dikaruniai anak. Namun pada saat itu, suaminya diberhentikan bekerja, sehingga mereka terpaksa menggunakan uang tabungan lahiran untuk bertahan sementara suaminya mencari pekerjaan. Akan tetapi, pada akhir 2019 saat itu tidak mudah untuk mencari pekerjaan. Alhasil ketika sudah tiba waktunya melahirkan, Sari dan suaminya benar-benar tidak memiliki uang selain Rp5.000 di dalam dompetnya yang ia simpan sebagai papikat. Pada saat itu, Sari menyuruh suaminya untuk meminjam uang pada ayahnya untuk biaya lahiran. Meskipun awalnya ragu-ragu dan tidak mau, namun akhirnya suaminya yang bernama Dani itu menuruti keinginan sang istri. Ia kemudian meminta pinjaman pada ayah mertuanya, tapi ayah Sari sama sekali tidak mau meminjamkan uang kepada mereka. Bahkan sang ayah malah menyalahkan Dani habis-habisan. Akhirnya Dani pun pulang dengan tangan kosong, dengan perasaan malu yang tidak karuan. Tetapi nampaknya Tuhan punya rencana lain. Kala itu Dani malah bertemu dengan Pak Kambali yang merupakan pengawasnya dulu ketika masih bekerja di perusahaan tambang batubara. Mereka berbincang cukup lama saat itu, lalu kemudian Pak Kambali bersedia meminjamkan uang sebesar Rp5 juta untuk biaya persalinan si Sari. Bahkan Dani juga disuruh untuk segera membuat berkas lamaran kerja yang baru. Dan rupanya kelahiran anak laki-laki pertama mereka itu benar-benar membawa sebuah keberkahan. Kabar baik datang bertubi-tubi. Berkas Dani lulus seleksi dan akan dites pada tanggal yang sudah ditentukan. Dan sekitar 1 bulan setelahnya, Dani pun resmi bekerja pada salah satu perusahaan yang tak kalah besar dengan tempat kerjanya dulu. Dan di sana dia bekerja sebagai puman atau operator pompa di tambang dengan gaji yang lumayan besar. Dan dalam 1 tahun saja mereka akhirnya bisa membeli sebidang tanah beserta bahan-bahan bangunan untuk membuat rumah seperti tiang dan lain-lain. Kembali ke saat ini, Abah kemudian menghela napas panjang. "Maafkan Abah bila perlakuan Abah tempo hari membuat kalian sakit hati. Abah hanya..." "Yang lalu tidak usah diungkit. Sekarang kami sudah bahagia dan alhamdulillah sudah membeli sebidang tanah dengan hasil keringat kami sendiri," ucap Sari memotong pembicaraan ayahnya. "Kalau memang Abah tidak ada perlu lagi, lebih baik Abah pulang. Takut nanti disangka umahnya Ranti saya minta uang pada Abah. Dan satu lagi, nampaknya Abah juga kurang sehat," lanjut Sari seolah tak membiarkan ayahnya untuk mengatakan sesuatu. Lelaki parubaya itu menghela napas panjang, matanya nampak sayu, kemudian dia berujar, "Ini telur angsa busuk. Kalau kalian batajak, nanti tanam telur angsa ini di depan rumah baru kalian, agar tidak terkena santet ataupun guna-guna kiriman ilmu hitam," ujar ayahnya seraya memberikan 1 buah telur angsa yang busuk di dalam sebuah kresek. Dengan enggan Sari pun menerima kantong kresek berisi telur angsa tersebut. Setelahnya Abah pergi, Sari lantas masuk ke dalam rumah dan meletakkan telur angsa itu begitu saja. Ia lanjut memainkan smartphone-nya melihat resep-resep makanan di internet. Selang beberapa waktu, "Apa ini sayang?
Tanya Denny ketika baru pulang kerja. Oh, itu telur angsa busuk mas, dikasih Abah, buang aja. Janganlah, Abah memberi telur ini pasti ada tujuannya. Tadi Abah bilang tidak, buat apa telur busuk ini? Sari kemudian memberitahukan suaminya dan setelah itu Denny nampak mengangguk. Buang sajalah mas, aku gak percaya hal-hal yang begitu, ujar Sari. Jangan dibuang, ini maksud Abah bagus, niat beliau itu bagus. Namun belum selesai suaminya berbicara, Sari mengambil telur itu dan lalu melemparkannya keluar rumah hingga telur itu pecah. Sari, kamu lupa mas, mereka sudah mempermalukan kamu waktu aku mau melahirkan Aris, bentak Sari. Denny menghela napas panjang, ia menggeleng. Aku tahu kamu kesel, kamu marah. Sebenarnya jujur waktu itu aku juga sama Sar, sama. Tapi bagaimanapun dia itu kan ayah kamu, orang tua kandung kamu. Apapun itu yang dia berikan kita harus jaga, kita harus menghormati. Mudah ya mas kamu bicara begitu. Mulai sekarang aku tidak mau lagi mendengar atau apapun itu tentang kelakuanmu yang tidak bisa menghormati ayahmu. Aku tidak mau istriku jadi anak yang durhaka, ujar Denny pada istrinya. Baiklah, tidak salah kalau kamu mau menyalahkan aku terima itu. Tapi satu yang harus kamu ingat mas, aku punya alasan di balik semua itu, ujar Sari berusaha menyudahi pertengkaran mereka. Sayang, aku minta maaf. Aku tahu sulit buatmu memaafkan Abah, tapi tidak seharusnya kamu memperlakukan beliau seperti itu, ucap Denny lirih membujuk istrinya agar bisa tenang. Selang beberapa saat kemudian, saat akan menutup tirai kaca depan, Denny terkisap kaget ketika melihat makhluk yang menjilati cairan telur angsa busuk itu. Makhluk itu nampak memiliki kaki yang panjang dan bungkukan di belakangnya. Apa itu? Gumam Denny. Cepat tutup tirainya mas, makanan sudah siap, ujar Sari dari arah dapur mengagetkan dirinya. Dan ketika Denny memalingkan wajahnya kembali menatap keluar, ia sudah tidak melihat makhluk aneh itu lagi. Apa mungkin tadi cuma perasaanku aja ya? Ucapnya membatin. Setelah menutup tirai, Denny pun lantas langsung berjalan ke dapur menyusul istrinya yang sudah menyiapkan makanan untuknya. Kok lama sih mas? Itu Dik, tadi aku ada melihat sesuatu. Kakinya panjang dan memiliki punuk, menjilati telur busuk yang kamu lempar keluar tadi. Mungkin itu si Uleti, kambingnya Pak Beni. Kambing? Bukan adik, kaki kambingnya Pak Beni itu kan pendek. Sedangkan makhluk yang aku lihat tadi, kakinya panjang. Sepintas memang mirip binatang tapi kurasa itu bukan binatang. Dan setelah Denny mengucapkan kata itu, tiba-tiba saja terdengar suara benda jatuh dari atas atap dapur, membuat mereka berdua langsung kaget. Kemudian dari dalam kamar terdengar suara tangisan. Aris pasti bangun gara-gara suara tadi. Kamu makan duluan saja mas, aku mau nyusuin Aris dulu. Singkat waktu. Hari itu, Sari terlihat sangat sibuk menyiapkan segala sesuatu dan juga keperluan untuk Batajak. Sementara Denny sudah sejak pagi tadi berangkat ke lokasi tanah mereka bersama beberapa orang bapak-bapak tetangga di sekitar kosannya. Kak Sari, ini langsung dibawa ke sana ya? Tanya Aldi, salah satu sepupunya Sari. Iya Dik, bawa saja langsung ke sana, nanti kakak nyusul sama Rini ya. Proses Batajak rumah itu lancar dan tidak ada halangan apapun. Intan lantakan yang sudah disiapkan oleh Denny sebelumnya juga sudah dipasang atau dimasukkan ke dalam tiang rumah bagian atas. Dan itu biasanya dilakukan agar rumah terlihat bercahaya dan bagus. Sekitar pukul 9-an, acara selamatan pun dimulai. Saat orang-orang mulai menyantap hidangan yang disediakan, Denny menatap lekat ke arah jalanan. Di sana juga ada istrinya yang sedang bermain dengan anaknya. Abah tidak datang? Tanya Denny. Kamu lihat dia ada? Tidak ada kan? Itu berarti dia tidak datang, jawab Sari ketus. Mungkin Abah tidak enak badan, Dik. Ya sudah, nanti tolong bungkuskan makanannya ya. Aku mau antar ke rumah Abah. Ngapain sih mas? Paling juga nanti makanannya dibuang sama omanya Ranti. Tidak akan dimakan mas. Mau makanannya dibuang atau tidak, yang penting niat kita baik.
dan sudah melakukan tugas sebagai seorang anak. Sari menatap lekat ke arah suaminya. Laki-laki itu tidak hanya tampan tapi juga memiliki hati yang baik. Jujur saja, Sari pun kagum dengan sifat baik suaminya tersebut. Loh, kok malah melamun? Kamu pasti belum makan kan? Mau aku suapi? Ujar Dani menggodanya. Sari pun hanya tersipu malu mendengar ucapan suaminya tersebut. Singkat cerita, pembangunan rumah Dani dan Sari sudah hampir jadi. Tinggal sedikit lagi maka rumah itu akan bisa mereka tempati. Dan setiap harinya Sari selalu sibuk di rumah barunya tersebut untuk membersihkan dan mengarahkan tukang untuk menata rumahnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan minggu depan rencananya bila sudah selesai semua, mereka akan segera pindah ke rumah barunya tersebut. Dan selama itu pula lah ayahnya Sari tak pernah lagi datang mengunjunginya. Menurut kabar yang ia dengar, ayahnya sedang sakit-sakitan, tapi Sari tak ambil pusing, meski di dalam hatinya ia masih lagi menyayangi ayahnya tersebut. Singkat waktu, 10 hari telah berlalu, Sari dan Dani sudah resmi pindah dari kosannya ke rumah baru mereka. Banyak sekali sepupu dan keluarga Sari yang lainnya yang datang berkunjung kecuali ayahnya. Hingga larut malam barulah Sari selesai beberes dan suaminya masih belum pulang dari kerja. Tiba-tiba suara ketukan terdengar dari luar. Sari tersenyum karena mengira yang datang itu adalah suaminya. Namun setelah pintu dibuka, ia nampak kaget melihat ayahnya berdiri dengan wajah menunduk. Apa? Abang ngapain kesini malam-malam? Ujar Sari mencecar ayahnya dengan pertanyaan. Tapi lelaki parubaya itu hanya terdiam. Abang mau lihat Aris? Tanya Sari kemudian. Namun lagi-lagi tak ada jawaban. Dengan ragu-ragu, Sari memegang tangan ayahnya untuk mengajaknya masuk ke dalam rumah. Alis Sari terlihat mengkerut ketika telapak tangannya sudah menyentuh lengan sang ayah. Rasanya dingin sekali. Tangan apa kok dingin? Sudah, Abah tunggu di sini ya. Sari mau membuatkan teh panas dulu. Lanjut Sari, namun tetap sama tak ada jawaban dari ayahnya, yang hanya duduk dengan wajah yang menunduk. Setibanya di dapur saat Sari meraih toples gula, ia tiba-tiba saja merinding. Mungkin hanya perasaanku aja. Di luar kan udaranya memang dingin. Gumam Sari seraya bergegas membuatkan teh untuk ayahnya. Sari menghela napas lega begitu melihat ayahnya masih duduk di situ, namun kini wajahnya menatap keluar jendela. Bah, kenapa waktu kami bertajabah tidak datang? Dani terus menanyakan Abah saat itu. Oh iya, makanan yang Dani antar waktu itu apakah Abah makan? Hening, hanya terdengar suara rintik hujan yang jatuh di atas atap seng rumah tersebut. Sari merasa canggung dengan suasana saat itu, dengan ayahnya yang tak seperti biasanya. Tiba-tiba suara ketukan dari luar terdengar keras dan tergesa-gesa. Sebentar ya Bah, mungkin itu Dani sudah pulang, ujar Sari seraya beranjak membuka pintunya. Tubuh Dani basah kuyup, raut wajahnya nampak lain kala itu. Kamu kenapa? Oh iya, itu di dalam ada Abah. Tapi dari datang tadi Abah cuma dia Mas, mungkin dia sakit. Dani pun sontak mengerutkan keningnya. Loh, kamu belum dapat kabar Dek? Kabar apa Mas? Abah apa Mas? Abah Sar, Abah sudah meninggal, ujar Dani terbata. Sari pun menaikkan ujung bibir atasnya. Sudah Mas, jangan mengada-ngada. Tuh Abah ada di dalam. Cepat ganti bajumu dan segera temui Abah. Mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan sama kamu Mas. Sari, lihat mataku. Apa aku terlihat tengah berbohong? Aku serius Sar. Aku pun dapat kabar dari Aldi. Mendengar perkataan suaminya, Sari lantas menarik masuk tangan suaminya. Namun begitu sampai di dalam, mereka tak menemukan siapapun selain segelas teh panas yang masih mengepulkan asap. Bah, Abah, panggil Sari. Dia mencoba mencari keberadaan ayahnya ke segala ruangan, namun ia tak menemukannya dimanapun. Sari, Abah sudah meninggal pukul 4 sore tadi. Keterlaluan sekali, mereka tak ada satupun yang mengabarimu. Sari terduduk, kakinya benar-benar terasa lemas saat itu. Isak tangisnya pun mulai terdengar. Malam itu juga setelah Sari agak tenang, mereka langsung pergi menuju ke rumah Abah.
Dan setibanya di sana, saat Sari melihat tubuh abahnya yang sudah terbujur kaku ditutupi sebuah kain, tangisan Sari pun kembali pecah. Penyesalan langsung menyergap hatinya. "Abah, Sari minta maaf, Bah. Abah, bangun, Bah." Namun setelahnya, Sari pun jatuh pingsan. Dia tidak sadarkan diri. Dirinya benar-benar terguncang kala itu. Dan ketika ia terbangun, rupanya malam sudah berganti pagi. Orang-orang juga sudah mengkafani ayahnya. "Mana Sari?" tanya bapak-bapak yang sedang mengkafani. Sari mendengar ketika namanya disebut, tapi tubuhnya sangat lemas untuk bangun. "Saya ingin mencium Abah untuk yang terakhir kalinya," isak Sari kemudian. Singkatnya, usai pemakaman, ibu tirinya menemui Sari yang saat itu masih berada di dalam kamarnya sewaktu ia masih gadis dulu. "Sari, aku tahu kau tak benar-benar sedih kan? Tidak usah berlagak seolah-olah kau yang paling kehilangan. Karena abahmu sudah mensahkan semua warisannya untuk Ranti dan Rohim. Kau tahu, bahkan dia tidak pernah menyebut namamu sama sekali. Jadi jangan pernah berpikir untuk merebut warisan itu dari Ranti dan Rohim," ujar ibu tirinya. "Kau pikir aku percaya? Aku tahu Abah sangat menyayangiku. Aku pun sangat menyayangi Abah. Dan asal kau tahu, kami juga tidak butuh warisan itu. Ambillah semuanya," ujar Sari membalas perkataan ibu tirinya itu. Dan hari itu juga, Sari pulang ke rumahnya. Ia menangis sejadi-jadinya. "Kamu tidak ikut menurun tanah?" tanya Dani yang sudah siap-siap. Sari menggeleng lemah, matanya sembab. "Baiklah, kamu dan Aris di rumah saja, biar aku yang ke sana." Setelah suaminya pergi, Sari kembali mengingat masa lalunya bersama sang ayah, jauh sebelum ibu tirinya itu hadir di kehidupannya. "Maafkan Sari, Abah. Maafkan Sari," gumam Sari sembari menangis. Hujan turun dengan sangat deras disertai kilat dan guntur. Aris yang sudah tertidur lelap langsung terbangun karenanya. Tirai jendela di kamarnya belum tertutup, yang mengakibatkan cahaya kilat menyambar masuk ke dalam kamarnya itu. Sari yang masih menggendong anaknya berjalan ke arah jendela. Ia bermaksud untuk menutup tirai tersebut. Namun belum sempat menutupnya, Sari melihat sesosok putih tengah berdiri di bawah pohon. Sari terkisap kaget melihat sosok pocong yang bagian badannya terlihat sangat besar dibandingkan bagian kaki. Sari pun lemas seketika. Tubuhnya langsung ambruk, dan entah berapa lama Aris menangis sampai-sampai suaranya menjadi parau. Kemudian beberapa saat setelahnya Sari pun akhirnya tersadar dari pingsannya, dan dia langsung memeluk erat anaknya tersebut. Singkat cerita, di lain waktu, "Kak Sari, kakak tahu tidak, orang-orang tengah ramai-ramai membicarakan kakak," ujar Rini. "Hah? Memangnya kakak kenapa, Rin?" Rini mengalihkan pandangannya pada Aris yang tengah bermain. Ia terlihat ragu untuk menceritakan lebih detail. "Apa, Rin?" desak Sari. "Entah kak, aku tidak tahu pasti. Tapi yang ku dengar kakak dijelek-jelekan oleh umahnya Ranti." Sari menghela napas panjang lalu tersenyum menatap si Rini. "Biarkan saja, apapun yang mereka bicarakan tentang kakak tidak peduli. Mereka hanya melihat dari luar dan kakak tidak mempermasalahkan tanggapan mereka pada kakak. Karena yang tahu pasti tentang diri kakak cuma kakak sendiri. Dan lagi, seberapa detail pun kakak menjelaskan tentang diri kakak ke orang lain. Kalau mereka sudah tidak suka, ya mereka tidak akan mendengar dan tidak akan percaya. Begitu juga kalau orang sudah menyukai kita, mereka tidak akan mempertanyakan apapun tentang kita. Jadi biarkan saja mereka menilai, Rin." "Oh iya, gimana kalau kamu nginap di sini aja, Rin? Sekolah kamu online kan?" tanya Sari. "Aduh, maaf kak, tapi aku ada tugas dari mama." Sari pun menghela napas, kemudian dia mengangguk memakluminya. Sore hari, memasuki hari ke-6 setelah meninggalnya sang ayah. Sari nampak tengah asik memasak di dapur, ditemani Aris yang asik bermain. Setelah selesai memasak untuk bekal suaminya, Sari mendadar telur untuk Aris. Ia menyuapi Aris yang makan dengan sangat lahap saat itu. Dan selepas maghrib, Aris sudah tertidur.
Kemudian menjelang Isya, terdengar suara geradak-geruduk di atas atap rumahnya, membuat Sari sedikit ketakutan. Ia pun mengencangkan volume televisi untuk menyamarkan suara-suara di atap itu. Sementara itu, dirinya asik chattingan dengan Rini dan Aldi. Dan tiba-tiba saja, suara jendela terbuka dengan sangat keras sekali. Lampu pun tiba-tiba padam. Suara mirip seperti letupan pun terdengar. Sari menelan ludahnya, ia mulai ketakutan. Sementara itu jendela kamarnya terbuka dan tertutup dengan sendirinya, menimbulkan suara yang sangat keras. Takut anaknya terbangun dan rewel. Akhirnya Sari memberanikan diri untuk mengunci jendela. Namun langkahnya terhenti begitu ia melihat sosok pocong yang tengah menatapnya. Kepala Sari mulai terasa pening ketika ia melihat sosok itu perlahan-lahan menghilang. "Abah," gumamnya dengan bibir gemetar. Dan singkat waktu, sekitar pukul 3 dini hari, Sari merasakan rasa sakit yang teramat sangat pada perutnya. Ia berbalik kiri dan kanan sembari menahan rasa sakit di perutnya. Keringat dingin membasahi wajahnya. Sari merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya itu. Dan di bagian pinggang ke atas, Sari merasa seperti ditusuk-tusuk dengan jarum. Selama hampir 1 jam lebih ia merasakan sakit di perutnya. Akhirnya setelah mendengar azan subuh, sakit yang ia rasa mulai berangsur menghilang. Dan sekitar pukul 5 pagi, Dani pulang dengan wajah yang lesu dan tubuh yang berbau minyak solar. "Kamu kenapa? Kamu sakit?" tanya Dani begitu melihat wajah istrinya yang nampak pucat. "Perutku rasanya sakit sekali, Mas. Punggungku seperti ditusuk-tusuk jarum." "Hah? Lalu sekarang bagaimana? Kamu sudah minum obat?" "Sebentar ya, aku mandi dulu, nanti aku pijitin," ujar Dani bergegas mengambil handuknya. Kemudian setelahnya Dani bersikeras memijit punggung istrinya. Meski saat itu ia juga kelelahan karena kerja semalaman. "Sudah Mas, aku sudah tidak apa-apa," ucap Sari lirih. "Malam ini kamu ke rumah Abah, Mas?" "Iya, kamu dan Aris mau ikut?" Sari menggeleng pelan pertanda ia tidak ingin ikut. Singkat cerita, di lain hari, Sari sengaja menidurkan anaknya di sore hari agar nanti malam Aris tetap terjaga dan bisa dijadikan teman untuk mengurangi rasa takutnya. Malamnya sesuai dengan perkiraan Sari, Aris tidak tidur dan masih asik bermain mobil-mobilan di depan televisi. Dani juga sudah pergi sejak pukul 6 sore tadi. Kemudian Aris ini berujar meminta makan kepada ibunya. Sari pun kemudian berjalan ke dapur untuk mengambilkan nasi dan telur dadar yang berada di dalam tudung saji. Tiba-tiba suara seperti benda jatuh di atap kembali terdengar, diiringi dengan suara pletop mirip seperti suara yang pecah atau meledak. Sari yang mulai berpikiran tidak karuan lantas berlari masuk ke dalam tanpa membawa makanan untuk anaknya. Dan tiba-tiba saja jendela lagi-lagi terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Padahal Sari ingat betul kalau jendelanya itu sebelumnya sudah ia kunci dengan rapat. Angin berhembus membawa aroma tidak sedap dari luar. Bau itu membuat Sari merasa mual, bahkan perutnya kini menjadi sakit kembali. Rasa sakitnya sama persis dengan yang ia rasakan pukul 3 dini hari semalam. Saat ia mencoba menutup jendela, ia kembali melihat sosok pocong itu lagi, tengah menatapnya dengan jarak yang semakin dekat dari malam-malam sebelumnya. Suara seperti bisikan terdengar menyebut namanya, dan kemudian sosok pocong itu pun menghilang dengan sendirinya. Apa itu Abah?" gumam Sari meringis. Tubuhnya pun tiba-tiba oleng, Sari pun terjatuh dan kepalanya membentur lantai dengan sangat keras sekali. Dan sekitar pukul 9, Dani baru pulang dan mendapati anaknya tengah memainkan gunting cukur di dekat pintu masuk. "Astagfirullah, sini nak, Abah pinjam ya," ucap Dani merayu anaknya yang masih memegang gunting cukur di tangannya. Dan setelah bisa merayu si buah hati, Dani lantas membawa anaknya masuk ke dalam kamar dan melihat istrinya terbaring tidak sadarkan diri di dekat jendela yang masih terbuka. "Sari, kamu kenapa dek?" Dengan perasaan gugup dan panik, Dani pun menelpon sepupunya yakni si Aldi. Dan sekitar 10 menit kemudian barulah Aldi sampai. "Kak Sari kenapa kak?" "Tidak tahu Al, tadi saat kakak masuk kamar keadaannya sudah begini. Bisa kakak minta tolong sama kamu?" "Bisa kak. Kakak akan memanggil Pak Mantri kemari dan tolong jaga Aris dan Kak Sarimu ya."
Aldi mengangguk dan dengan cepat langsung meraih tubuh Aris membawanya ke dalam gendongan. Setelahnya Dani pun pergi. Aris mulai menangis dan rewel. Aldi berpikir mungkin karena malam sudah larut dan masuk waktunya Aris untuk tidur. Ia berusaha menenangkan Aris, mengajaknya bercanda dan bermain. Tapi nampaknya usaha Aldi tidak begitu berhasil. Tangis Aris malah semakin keras membuat Aldi menjadi panik. Untungnya tidak berapa lama kemudian Dani datang bersama dengan Pak Mantri. Pak Mantri kemudian memeriksa keadaan Sari yang masih tidak sadarkan diri. "Kenapa ini, Pak?" ujar Pak Mantri. Sebelum pulang ia memberikan beberapa jenis obat untuk diberikan pada Sari. "Ya Allah," ucap Dani yang prihatin melihat kondisi istrinya. "Perasaan Kak Sari tidak punya penyakit, maka," ucap Aldi. Dani pun hanya menggeleng. Dani pun bingung. Sekitar pukul 11 malam Sari mulai siuman. Ia mengeluhkan kalau perutnya terasa sakit dan bagian pinggang ke atas terasa seperti ditusuk-tusuk jarum. Membuat Dani mulai curiga kalau yang terjadi pada istrinya itu bukanlah penyakit medis. Ia pun kembali teringat tentang telur angsa busuk pemberian almarhum mertuanya itu. Tentu ada sesuatu yang dirahasiakan mertuanya, tapi beliau berusaha melindungi Sari dengan caranya sendiri. Tapi apa? Batin Dani kala itu yang masih kebingungan. Ringisan kesakitan dan isakan tangis dari Sari mengagetkan Dani yang tengah melamun itu. Kedua tangannya dia tekankan pada bagian perutnya. Untungnya saat itu Aldi masih ada di sana, jadi Dani bisa mengajaknya untuk bertukar pikir tentang Sari. "Sudah setengah 12, Kak. Toko obat dan Pak Mantri pasti sudah pada tutup." "Aku curiga, Al. Apa jangan-jangan sakitnya Kak Sarimu ini bukan sakit biasa?" "Maksud Kak Dani, Kak Sari kena santet?" Dani mengangguk. Aldi menutup mulutnya dengan tangannya, refleks terkejut. "Bagaimana kalau aku panggilkan Ustadz Saufi aja, Kak? Beliau mungkin bisa datang," usul Aldi kemudian. Dani mengangguk tanpa pikir panjang mengiyakan usulan dari Aldi. "Kamu gak apa-apa pergi sendirian? Jauh gak rumahnya?" "Di desa sebelah, Kak. Kebetulan adiknya beliau adalah temanku, si Sauki." Dani mengangguk dan memberikan uang 100 ribuan pada Aldi untuk jaga-jaga. Suasana hening setelah kepergian Aldi. Aris sudah tertidur pulas di sebelah ibunya. Dani pun juga mulai merasa ngantuk sehingga ia memutuskan untuk membuat kopi guna menahan kantuknya itu. Menit-menit berlalu terasa sangat membosankan dan lama. Dani menghidupkan TV dan menonton acara TV pada saat itu. Sesekali ia melihat ke arah anak dan istrinya. Meskipun matanya lekat menatap ke layar TV, tapi pikirannya melayang-layang entah kemana. Apa menyuruh menanam telur angsa busuk itu? Pasti ada maksud tertentu. Apalagi kegunaannya untuk menangkal ilmu hitam. Berarti Abah sudah tahu dari awal kalau ada sesuatu yang akan terjadi pada kami, terutama Sari. Ya Allah, semoga saja dugaanku ini tidak benar, gumamnya pada dirinya sendiri. Sekitar 1 jam telah berlalu, suara deru motor memasuki halaman rumah terdengar jelas. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak Ustadz." Setelah berbahasa basi singkat, Pak Ustadz minta izin kepada Dani untuk melihat keadaan Sari. Mulut Ustadz Saufi langsung berkomat kamit membaca doa, dan tidak disangka tubuh Sari meresponnya dengan tidak terduga. Sari menggeliat-geliat sambil meringis menahan sakit. Jelas puncak sakitnya itu terletak pada bagian perutnya. Sari menggelincang kesakitan, tangannya meremas perutnya sendiri, seakan-akan ia hendak mengeluarkan sesuatu dari perutnya yang menjadi penyebab rasa sakitnya tersebut. Bahkan beberapa kali tubuh Aris kecil bergerak-gerak karena kaget. Aldi dengan sigap menggendong keponakannya itu dan membawanya menjauh dari kasur. Sementara Dani, dia pergi ke dapur untuk mengambil air putih yang diminta oleh Ustadz Saufi. Air itu kemudian dibacakan doa dan diminumkan sedikit-sedikit pada Sari. Tubuh Sari langsung berkeringat dingin, tubuhnya menggigil dan mendengkur dengan sangat keras sekali. "Istrimu terkena kiriman. Aku tidak berani untuk mengobatinya, tapi aku akan membantu untuk menghubungi salah satu guruku yang lebih paham dan berpengalaman dalam hal seperti ini," ujar Ustadz Saufi. Dani menarik napas panjang, dugaannya tentang Sari yang terkena santet rupanya benar terbukti. "Tapi Sari masih bisa disembuhkan kan Pak Ustadz?" "Insya Allah."
Tubuh Dani seolah lemas, ia benar-benar tidak menyangka. Malam itu pun Ustadz Saufi pulang diantar oleh Aldi. Ia berjanji besok pagi akan menemui gurunya dan membawa sang guru ke rumahnya si Dani. Bahkan beliau juga meninggalkan sebotol air doa untuk diberikan pada Sari. Malam itu Dani pun menghabiskan malam dengan perasaan yang tidak karuan. Singkat waktu, pada harinya Rini datang bersama orang tuanya dan juga Aldi. "Saya minta tolong agar kabar ini jangan sampai tersebar," ujar Dani pada Rini, Aldi dan juga orang tuanya. Mereka pun mengangguk dan setuju. Mereka juga membantu menjaga Aris dan membuatkan makan untuk Sari dan Dani. Namun Dani sama sekali tak berselera untuk makan meski hanya sebutir nasi. "Ustadz Saufi sudah memberi kabar, tanya Dani lirih. "Belum kak, kakak tunggu aja. Insya Allah tidak akan lama lagi beliau akan memberi kabar." Sari beberapa kali terbangun dan mengeluhkan sakit di bagian perut dan juga pinggangnya. Namun setelah diberi air doa pemberian Ustadz Saufi, Sari kembali tertidur. Dan kini air doa di dalam botol itu tinggal 2 jari lagi. Dan sampai saat itu belum juga ada kabar dari Ustadz Saufi. Malam harinya, rintik gerimis mulai turun disertai gemuruh angin yang ribut. Rini sudah tertidur bersama Aris saat itu dan tinggallah ayah Rini, Aldi, dan Dani yang masih terjaga. Tiba-tiba terdengar suara gerada-geruduk di atas atap rumahnya disertai dengan suara mirip ledakan di luar rumah yang membuat mereka bertiga langsung kaget. "Apa itu Dan? Ada yang konslet kah?" tanya ayahnya Rini. Dani menggeleng, ia beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah pintu luar. Dan tidak terlalu jauh dari pelataran ada sebuah pohon dan di bawah pohon itulah Dani melihat sosok pocong yang tengah menatapnya dan perlahan-lahan menghilang sebelum Dani sempat berteriak. "Kenapa kak?" tanya Aldi ketika Dani masuk ke dalam rumah dengan wajah yang pucat pasi. Dani terduduk seakan-akan ia tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Bersamaan dengan itu, dari arah luar rumah terdengar suara kendaraan. Ustadz Saufi datang bersama dengan seorang laki-laki parubaya seusia dengan almarhum abah mertua Dani. Selagi mereka ngobrol, Aldi membangunkan Rini untuk membuatkan kopi yang akan disuguhkan pada tamu mereka malam itu. "Apakah kamu melihatnya?" tanya lelaki parubaya dengan kopiah putih tersebut pada Dani. Namun Dani yang masih syok tak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Bibirnya bergetar seakan-akan ingin mengatakan sesuatu. "Tolong ambilkan aku air putih segelas," ujar lelaki parubaya yang sebelumnya diperkenalkan oleh Ustadz Saufi dengan nama Guru Murad, seraya menatap si Aldi kala itu. Air putih kemudian didoakan dan diberikan pada Dani. "Minumlah dan usapkan sebagian ke wajahmu." Dani menuruti dan ajaibnya rasa kaget, panik dan ketakutan yang tadi dia rasakan akhirnya menjadi tenang kembali. Setelah beberapa saat, perlahan Dani pun menceritakan apa yang baru saja dia lihat. "Almarhum mertuamu memang pernah menemuiku beberapa waktu lalu. Dan..." Belum selesai perkataan Guru Murad, dari dalam kamar terdengar suara rintihan dari Sari yang terdengar sangat memilukan. Sontak saja mereka semua berlari masuk ke dalam kamar. Tak ketinggalan Rini yang juga ikut berlari karena ketakutan. Guru Murad mengulurkan tangannya beberapa senti di atas tubuh Sari yang menggeliat-geliat menahan sakit. Dan ketika tangannya sampai di bagian perut, beliau seolah tengah meraba dan menyentuh sesuatu yang tidak kasat mata. Wajah Guru Murad berubah, alis matanya mengerut. "Astagfirullahaladzim, apakah kalian punya tapi pahalai?" yakni semacam jari. Dani mengangguk dan segera mengambil tapa bahalai yang berada di dalam lemari. "Tutup bagian leher sampai ujung kaki dengan bahalai ini dan tolong carikan aku kelapa." "Kelapa? Malam-malam begini warung sudah tutup pak," sela Rini. "Kalau harus menunggu besok dia yang kasihan." Aku tahu di mana bisa mendapatkan kelapa," ujar Aldi. Dan setelah berkata seperti itu, ia langsung berlari keluar rumah. Sekitar puluhan meter dari rumah Sari dan Dani, Aldi menemukan pohon kelapa di dekat jalan. Ia tak tahu siapa pemilik kelapa tersebut, namun yang pasti Aldi bergegas memanjat pohon tersebut. Dan setelah berhasil mendapatkan kelapa itu dengan sangat bersusah payah, Aldi pun lalu pulang dan memberikan kelapa itu kepada Guru Murad. "Letakkan kelapa itu di situ."
Kelapa yang masih baru dipetiknya itu rupanya dijadikan media untuk memindahkan santet tersebut. Kelapa itu Guru Murad letakkan di atas perut Sari dan beliau mulai membaca doa dengan sangat pelan sekali. Dan sekitar hampir 10 menitan berlangsung, tangan Guru Murad yang masih memegang kelapa di atas perut Sari itu nampak berkeringat. Wajahnya yang tadi masih terlihat biasa-biasa saja, kini menjadi semakin menegang. Lalu setelah beberapa saat kemudian Guru Murad menghela napas panjang. Kelapa itu diangkat dan diletakkan di atas kain hitam. Kemudian sebiji telur ayam kampung diambilnya dan digulir-gulirkan di atas perut Sari. Dan setelah sekian menit telur itu kemudian dipecahkan. Dan anehnya, alih-alih putih dan kuning telur yang terlihat kala itu malah darah dan juga nanah yang kental. Aldi dan Rini refleks menutup mulut mereka seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Terlebih lagi Dani yang malah langsung histeris mengetahui hal itu. Aku butuh kelapa lagi, ujar Guru Murad menatap si Aldi. Setelahnya Aldi dan Rini pun pergi. Suasana rumah itu menjadi senyap, hanya helaan napas mereka yang terdengar. Tak ada percakapan antara satu dan yang lain. Nampaknya mereka yang berada di ruangan itu terhanyut dalam pikirannya masing-masing. Kemudian beberapa saat setelahnya Aldi dan Rini pun datang membawa masing-masing satu buah kelapa di tangannya. Tanpa banyak basa-basi, Guru Murad mengulang hal yang sama dengan apa yang dilakukan sebelumnya. Setelah kelapa itu diletakkan di atas kain hitam, telur yang sudah digulir-gulirkan di perut Sari itu pun kemudian dipecahkan kembali. Dan sekarang telur itu tidak berisi darah dan nanah seperti sebelumnya, melainkan kuning dan putih telur itu terlihat mengeruh. Guru Murad pun menarik napas lega. Beliau membungkus kedua kelapa tersebut di dalam kain hitam dan lalu beliau membacakan doa pada air putih yang berada di dalam gelas. Sebagian air beliau minumkan pada Sari dan sebagiannya lagi beliau cipratkan ke seluruh badan Sari yang masih ditutupi dengan tapi bahalai. Alhamdulillah. Ini bagaimana Mbah? Tanya Dani yang masih penasaran. Insya Allah penyakitnya sudah hilang. Biarkan saja dulu dia beristirahat. Dan besok kamu harus membelah kelapa ini. Jika saat kamu membelahnya kamu melihat sepintas wajah seseorang, berarti dialah yang telah mengirimkan penyakit itu pada istrimu. Waktu itu aku sudah pernah mengatakan pada abah mertuamu kalau dia itu sakit dan sakitnya itu bukan sakit biasa. Pada saat itu dia sadar namun dia tidak mau disembuhkan dengan alasan kalau dia sembuh kemungkinan anaknya yang akan terkena imbasnya. Dan untuk mencegah hal itu aku memberikan telur angsa busuk padanya dengan tujuan untuk melindungi kalian dari ilmu hitam. Tapi rupanya telur angsa busuk itu dibuang. Dan kesempatan untuk mengobati mertuamu pun hilang. Aku sungguh menyesal. Tapi aku juga tak menyalahkan kalian. Karena semua yang sudah terjadi sudah direncanakan oleh Allah Ta'ala. Ujar Guru Murad panjang lebar. Dani pun menarik napas panjang. Dan pocong yang kamu lihat itu adalah jin korin. Dia mungkin ingin mengingatkan kalau akan ada sesuatu yang menimpa kalian. Makanya dia selalu muncul. Sebelum ini terjadi pada istrimu, aku yakin dia juga sudah sering menampakkan dirinya. Bahkan istrimu itu sudah melihat sosok itu. Siapa yang tega mengirimkan penyakit ini pada Sari, Mbah? Kamu akan tahu besok, tapi janganlah berdendam. Biarkan dia menerima karmanya sendiri. Kalau begitu, kami pamit pulang. Sudah hampir azan subuh. Singkatnya seperginya Guru Murad dan Ustadz Saufi, Dani pun termenung. Berarti selama ini Abah memang sangat menyayangi Sari dan sangat peduli padanya. Bahkan setelah beliau meninggal pun masih berusaha mengingatkan kami. Gumam Dani kala itu yang merasa menyesal. Singkat cerita, pagi-pagi sekali Dani membawa parang dan 2 kelapa itu keluar rumah diikuti Aldi dan Rini. Saat kelapa hampir terbelah, sepintas Dani melihat bayangan ibu tiri istrinya. Dadanya pun seketika berdebar tidak karuan. Beberapa jamur bercampur darah terlihat begitu kelapa itu terbelah. Dan pada kelapa kedua, Dani melihat bayangan laki-laki seusia ayah mertuanya.
Dan di dalam kelapa kedua itu berisi seekor binatang melata tak bersisik yang mirip seekor cacing tapi memiliki ukuran yang lebih besar. Aldi dan Rini saling berpandangan dengan raut wajah meringis antara geli dan takut. Kakak melihat bayangan yang dikatakan gurunya Ustaz Saufi? Tanya Aldi. Dani pun mengangguk. Siapa kak? Sebaiknya kalian tidak usah tahu. Biarlah ini menjadi rahasia kakak. Ingat kata guru Murad, jangan sampai mendendam. Kisah itu pun diakhiri dengan senyuman. Sari pun sudah sepenuhnya sembuh dan keluarga kecil itu kembali harmonis. Sementara tentang ibu tirinya Sari, itu tidak diceritakan lagi bagaimana keadaannya dan seperti apa kabarnya sekarang. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita sampai akhir. Dan jangan lupa nantikan cerita terbaru lainnya yang akan Mang Ripan bawakan. Semoga kalian semua sehat selalu di sana, agar tidak ketinggalan updatean dari Mang Ripan. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.